beribadah, berdoa, membaca Alkitab, kamu nggak akan kena badai. Kamu nggak akan kena masalah. Hidupmu nggak akan ada tekanan. Makanya apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan mulai salah arah. Banyak anak-anak Tuhan berlomba-lomba cari tuntunan Tuhan. Tiap Sabtu datang ke gereja, tiap hari baca Alkitab, ikut doa, puasa, melayani. Supaya apa? Supaya tidak kena masalah. Supaya tidak kena musibah. Supaya hidupku aman. Dapat berkat. Tapi teman-teman setelah berusaha cari perkenanan Tuhan, mungkin udah baca Alkitab setiap hari, udah ke gereja, udah pelayanan, toh tetap kena masalah. Toh di rumah masih ada masalah. Papa sakit, pekerjaan papa juga susah, bayar SPP susah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Biasanya datang sama kakak rohani. Kak, aku ini sudah pelayanan loh di Genesis Youth. Aku sudah beribadah setiap Sabtu nggak pernah bolong. Aku tiap hari sudah baca Alkitab. Tapi kok keluargaku tidak diberkati sama Tuhan ya? Di sini tidak ada. Tapi mungkin di tempat lain, atau mungkin kita pernah di sini dan kita dengar, oh mungkin kamu kurang doa. Oh mungkin kamu kurang dekat lagi sama Tuhan. Oh mungkin kamu kurang sungguh-sungguh pelayanan. Kamu kurang persembahan. Halo teman-teman, sering dengar seperti ini? Puji Tuhan di sini nggak ada. Tapi mungkin dulu pernah ada. Karena saya sendiri pelakunya, teman-teman. Ya, tetapi puji Tuhan. Tuhan kebenaran menemukan kita, membukakan kita, menyadarkan kita bahwa ini bukan doktrin Alkitabiah. Ini bukan pengajaran Injil. Ini salah besar, teman-teman. Ya. Karena apa? Teman-teman sudah pernah dengar ya, sering dengar ya, dunia kita ini, bumi ini, itu sudah jatuh dalam dosa. Dan tahu nggak sih teman-teman, karena kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, ya, maka konsekuensi dosa, semua tatanan itu, semua tatanan ciptaan dunia ini jadi rusak, teman-teman. Semua ciptaan jadi rusak. Ingat waktu Adam jatuh dalam dosa, teman-teman yang sekolah minggu masih ingat? Waktu makan buah sama Hawa, teman-teman, apa yang terjadi? Tuhan datang dan Tuhan mengutuk apa? Bumi. Bumi dikutuk. Dulu itu sempurna, Allah menciptakan semuanya dengan sempurna. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 Allah Tritunggal berkata, sungguh amat baik. Gunung-gunung apa yang diciptakan manusia, semua sungguh amat baik. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, bumi dikutuk. Sehingga teman-teman sekarang nggak kaget kalau dunia ini banyak masalah. Cari uang susah, ada gunung meletus, gempa bumi di mana-mana, ada virus, dulu COVID, sekarang ada hanta virus ya namanya ya, hanta virus. Karena apa? Karena dunia yang kita hidupi, teman-teman, ini dunia yang akan hancur. Dunia yang sudah akan binasa, teman-teman. Jadi selama kita hidup, lembah kekelaman, itu tidak kita lewati. Mungkin hari ini baik-baik saja, tapi ke depan kita bisa sakit, kita bisa kena virus. Ada masalah ekonomi di keluarga kita. Ya. So hari ini poin yang pertama yang perlu kita dapat dari firman Tuhan hari ini adalah next, bahwa it is normal when life is in the valley. Ya. Sama-sama katakan it is normal. 1, 2, 3. It is normal. Jadi normal kalau hidupmu lagi banyak masalah, kalau keluargamu, papa mama lagi sulit, bahkan mungkin ada yang sakit. Mungkin keadaan keluarga kita tidak seperti dulu, dulu lebih jaya. Tapi sekarang tidak seperti dulu. Firman Tuhan ingatkan kita, itu normal. Ya.
bukan berarti Tuhan jauh dari kamu. Ya, no, itu normal, teman-teman. Ya, teman-teman ingat di kisahnya Tuhan Yesus sama murid-muridnya di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, nggak usah kita baca nanti kelamaan. Ya, saya jelaskan, saya ingatkan aja, mungkin teman-teman pernah ingat waktu Yesus berlayar dengan murid-muridnya, lalu apa yang terjadi? Yesus tertidur. Pernah dengar ya cerita ini ya? Tuhan Yesus tertidur, lalu apa yang terjadi? Ada badai yang hebat, Alkitab mencatat. Ada badai yang lebat, teman-teman. Lalu murid-muridnya khawatir. Dia lihat gurunya, yaitu Tuhan Yesus, tertidur. Dia bangunin, guru. Ada badai. Gak peduli tak engkau kalau kita binasa. Lalu Yesus terbangun, dan Yesus menghardik badai itu. Teman-teman, ini menunjukkan, ini ada Yesus loh, di perahu itu. Tapi tetap ada badai. Tapi tetap ada masalah. Ada ancaman, ada tantangan. Sehingga nggak ada jaminan di Alkitab. Kalau Tuhan dekat sama kita, kalau kita dituntun Tuhan, kita ini nggak akan pernah ngelewatin lembah kekelaman. Kita nggak akan kena badai. Ini Alkitab mencatat, ada Yesus. Satu perahu dengan Yesus, tapi badai tetap ada. Gak ada jaminan di Alkitab. Kalau kita ikut Tuhan, kita dituntun Tuhan, bahkan Tuhan dekat dengan kita, gak ada masalah. Bahkan teman-teman ingat ya, ini sering dibahas juga, ya Rasul Paulus, teman-teman ingat Rasul Paulus, dia mengalami karam kapal 3 kali, teman-teman. Memberitakan Injil, melayani Tuhan. Ya, kapalnya dia terkatung-katung di tengah laut, semalaman. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Setelah dia terkatung-katung di tengah laut, dia selamat ke suatu pulau, dia ngambil kayu bakar, teman-teman ingat ceritanya? Apa yang terjadi? Dia digigit ular. Rasul Paulus. Mungkin kalau kita jadi Rasul Paulus, wis soro-soro pelayanan, udah jatuh ketimpa tangga, wis gak Tuhan-Tuhanan, wis gak gereja-gerejaan, kok masalah makin banyak di rumah? Mungkin itu kita. Teman-teman, saya tanya, apakah Rasul Paulus gak ngikutin tuntunan Tuhan? Apakah Rasul Paulus kurang dekat sama Tuhan? Dia pergi untuk menginjil loh, untuk melayani Tuhan. Tapi dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Karena biasanya orang bilang gini, oh kamu kurang gini, makanya banyak masalah hidupmu. Oh kamu kurang gitu. Hari ini saya tegaskan ya sebagai koordinator youth di tempat ini, itu tidak benar. Ya, sama-sama katakan itu enggak benar. Karena gini teman-teman, kalau kita anggap seperti itu, kalau kita anggap kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, Tuhan dekat sama kita, kita nggak kena masalah. Padahal kita sudah melayani, Tuhan akan memberkati kita. Kita ini sedang menganggap Tuhan itu seperti vending machine. Tahu vending machine? Kita masukin apa, nanti keluarnya apa. Kita sudah lakukan sesuatu buat Tuhan, nanti Tuhan akan lakukan sesuatu buat kita. Apa bedanya orang Kristen dengan orang-orang yang percaya dengan yang ke Gunung Kawi, cari harta kekayaan? Apakah begitu teman-teman? That's not what the Bible says. Alkitab ngomong, Paulus aja ngalamin seperti itu. Jadi hari ini teman-teman ingat ya, stop lihat Tuhan seperti mesin instan, di mana kita bisa minta dan ciptakan Tuhan versi kita sendiri. Kalau kita nyembah Tuhan dengan cara seperti itu, kalau kita jadi orang Kristen dengan punya pemikiran seperti itu, aku sudah maka Tuhan akan, kita nggak nyembah Tuhan guys, tapi itu adalah berhala. Kamu menyembah dirimu sendiri. Mungkin teman-teman berpikir ya, setelah dengar ini, iya sih Kak Yuda, normal, lembah kekelaman, masalah dalam keluargaku, ya, itu normal. Tapi kan kalau bisa, gak usah kena gitu loh, gak usah kena lembah kekelaman, gak usah kena masalah. Teman-teman mendengarkan, tidak bisa.
Sekali lagi, nggak bisa. Semua, all of us, semua dari kita pasti mengalaminya. Itulah sebabnya di dalam Kristus kita dikasih pengharapan. Pengharapan apa teman-teman? Bahwa your best life is not now. Kehidupan terbaikmu itu bukan di dunia ini, bukan sekarang. Tapi nanti, waktu kita ada di alam baka, waktu kita bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan, waktu kita pakai tubuh kemuliaan bersama Tuhan di langit baru dan bumi baru. Ini penting teman-teman. Karena kalau kita lupa akan hal ini, bahwa ada kehidupan yang lebih indah di luar dunia ini, kita akan lupa. Kita akan mencintai dunia ini. Padahal dunia ini sedang menuju kebinasaan. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Jadi kalau teman-teman mencintai dunia ini dengan segala isinya, dengan iPhone 17-nya, dengan uangnya, dengan pacar yang ganteng, pacar yang cantik, teman-teman ini sedang mencintai sesuatu yang akan hancur. Teman-teman ini sedang mencintai sesuatu yang akan binasa. Sesuatu yang fana. Baik ya Tuhan. Terkadang masalah dalam hidup kita, keluarga kita mungkin ada ekonominya yang goyang. Itu ingetin kita bahwa memang ini akan hancur. Supaya kita enggak cinta sama dunia ini, mencintai sesuatu yang fana. Ya, kalau kita tahu ini, kita kayak rasanya pengen ngomong sama Tuhan, ya wis lah Tuhan, enggak apa-apa. Bawaan keluargaku, bawaan aku kemanapun. Sekalipun lewat lembah kekelaman enggak apa-apa. Supaya aku enggak mencintai dunia ini. Karena aku lupa bahwa dunia ini akan hancur. Supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Menantikan kehidupan yang kekal. Sukacita yang utuh, enggak ada tangisan, enggak ada masalah. Enggak ada perang di mana-mana, enggak ada virus. Supaya kita mendambakan Tuhan. Supaya kita mendambakan bumi yang baru. Bukan bumi ini yang bisa hancur, tapi bumi yang baru dan langit yang baru. Wow. Ya. Kalimat berikutnya ya, next. Dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Teman-teman, di dalam bahasa aslinya dikatakan begini, even though I walk through the valley of the shadow of death. Ya. Ada kata-kata the shadow. Teman-teman tahu shadow? Apa itu shadow? Bayangan. Betul. Bayangan. Ya, kita akan bahas ini sebentar teman-teman. Bayangan, ada salfok dengan kata-kata bayangan. Ini penting sekali dan bermakna luar biasa buat kita. Karena gini, seringkali kalau kita ini dalam tantangan, lagi dalam masalah, dalam ketakutan, kita ini takut banget. Kita ini khawatir banget. Bahkan pikiran kita ini kayak dipenuhi sama prasangka-prasangka buruk yang dimana itu belum tentu terjadi. Tapi kita udah takut duluan teman-teman. Dan ini menarik ya teman-teman, Daud ini berjalan, dikatakan sekalipun aku berjalan. Daud gak ngomong aku berlari, dia gak lari loh. Dalam lembah kekelaman. Siapa di sini yang takut sama kegelapan? Siapa di sini yang takut sama setan? Ayo angkat tangan. Semua pasti takut sama kegelapan. Takut sama setan. Ya, misal nih, kalau jam 2 malam, kita tiba-tiba kebelet pipis, habis gitu kita mau keluar, ketakutan. Karena semuanya sudah gelap, kamar mandi juga gelap. Lalu biasanya kita atur strategi. Ya, oke, kamar mandinya di sebelah sana, cetekannya di sebelah situ, kamarku di sini. Aku akan lari lewat sana, lalu tak nyalain cetekannya, aku langsung masuk. Setelah masuk aku keluar, tak matiin, aku langsung lari. Cepet-cepet kayak ada yang ngejar gitu kan. Tapi Daud dalam kegelapan, dia nggak lari. Dia berjalan. Kok bisa? Ini aneh. Ya, kembali lagi ya, the shadow, teman-teman. Apa tadi the shadow? Bayangan. Teman-teman tahu bayangan? Teman-teman tahu bayangan? Kenapa kok bayangan? Teman-teman bisa lihat ya bayangan saya. Mana sih bayangan saya? Nah ini bayangan saya ya.
Teman bisa lihat bayangan saya? Kita semua punya bayangan, betul? Teman bisa lihat bayangan saya? Saya tanya sama teman-teman, apa yang bisa bayangan ini lakukan terhadap saya? Apakah bayangan ini bisa mukul saya? Apakah bayangan ini bisa bunuh saya? Ya, nothing. Tahu nggak sih teman-teman, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, lembah kekelamanmu, tantanganmu, masalahmu di dalam keluarga, di dalam rumah, itu cuma bayangan. Yang bisa menakutimu, tapi nggak bisa berkuasa atas hidupmu. Nggak bisa membinasakan kamu, nggak bisa menghancurkan kamu. Wow. Kenapa? Kok cuma bayangan? Kenapa nggak bisa menghancurkan kita? Kenapa kok nggak bisa membinasakan kita? Masalah kita, keadaan kita. Teman-teman, ada yang tahu apa hal yang terburuk dalam hidup manusia? Teman-teman pikir deh, bagi teman-teman hal terburuk dalam hidupmu itu apa? Kalau kamu apa? Oh mungkin ada yang bilang, kalau aku nggak punya uang, kalau aku sakit, itu hal terburuk. Kalau aku ditinggal sama pacar, kalau aku diselingkuhin, itu hal terburuk. Kalau nilaiku jelek, kalau aku nggak naik kelas, itu adalah hal yang terburuk dalam hidupku. Tahu nggak sih teman-teman, hal terburuk dalam hidup manusia yang paling ditakuti sama semua manusia itu adalah kematian. Sama-sama katakan kematian. 1, 2, 3, kematian. Kenapa? Bayangin guys, kita ini sudah sekolah, susah payah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, terus habis itu bekerja, cari uang banyak, terus habis itu kita menikah, kita nanti akan punya rumah, terus kita akan punya generasi berikutnya, terus kita punya banyak tabungan, emas, harta, tapi nanti akan kita tinggal karena kita mati. Kita udah susah-susah nih, bangun hidup, sekolah susah-susah, kerja susah-susah, nabung susah-susah, tapi kita mati. Itu adalah hal terburuk yang dialami sama manusia, adalah kematian. Bahwa kita ini adalah bukan makhluk kekal. Semua ini akan kita tinggalkan, teman-teman. Tetapi next dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu gak sih teman-teman? Di dalam Yesus tidak ada kematian. Di dalam Yesus kita aman, teman-teman. Upah dosa itu maut. Harusnya kita ini akan mati, teman-teman. Tetapi kematian dikalahkan sama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 Rasul Paulus mengatakan, next di situ dikatakan apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai kematian, maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Baca sama-sama 2, 3. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teman-teman, maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan, sehingga apa yang kamu alami sekarang, sehingga hal-hal buruk yang kamu alami sekarang, mungkin hal-hal yang menyakitkan yang kamu alami sekarang dalam rumahmu, itu cuma bayangan. Nggak bisa membinasakan kita, nggak bisa menghancurkan kita. Karena hal paling buruk dalam hidup manusia sudah diselesaikan dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, teman-teman.
Sehingga masalahmu itu cuma bayangan, nggak bisa ngancurin kamu kok. Nggak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sehingga waktu kamu dalam masalah, Tuhan itu berkenan atas kamu. Dia tetap dekat sama kamu. Ada seorang hamba Tuhan di awal 1900 di Amerika yang bernama Dr. Donald Grey Barnhouse. Ya, waktu itu dia punya anak, dia pergi sama anaknya naik mobil, teman-teman. Waktu di jalan raya ada lampu merah. Waktu dia berhenti di lampu merah itu, di sebelah kanannya itu ada truk besar. Sehingga bayangan truk itu menutupi mobilnya. Sehingga mobilnya itu jadi gelap, teman-teman. Harusnya kalau siang-siang panas, tapi karena ada truk di sebelahnya, jadi dingin mobilnya. Dan dia ngomong sama anaknya, "Hey son, did you know that 2000 years ago, the truck of death ran over the Lord Jesus in order that only his shadow might run over us." Apa artinya, teman-teman? Tahu nggak kalian? 2000 tahun yang lalu, truk kematian menabrak dan melindas Yesus Kristus. Supaya saat ini hanya bayangan kematiannya saja yang akan menabrak dan melindas kita. Sehingga kita tidak akan mengalami kematian yang sesungguhnya. Sehingga masalah itu cuma bayangan. Bayangan dari kematian itu tadi, teman-teman. So, hari ini teman-teman, poin yang kedua yang bisa kita dapat dari sini adalah bahwa there is no power in the valley. Sama-sama katakan, 1, 2, 3, there is no power in the valley. Tidak ada kuasa di dalam masalah yang kamu hadapi. Tidak ada kuasa di dalam lembah yang keluargamu sedang hadapi, teman-teman. Daud bilang, aku berjalan. Sekalipun aku berjalan, aku tidak takut bahaya. I will fear no evil. Sebab itu kita juga nggak perlu takut, teman-teman. Mungkin ketakutan itu bisa datang. Mungkin kekhawatiran itu bisa datang. Tapi jangan izinkan ketakutan itu buat kamu jadi nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Malas ke gereja. Nggak semangat lagi bersekolah. Ya, walaupun ada masalah di rumah. Karena ada masalah di rumah. Ya, jangan sampai ketakutan itu bikin kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab apa yang kamu alami itu cuma bayangan. Nggak bisa menghancurkan kamu, teman-teman. Nggak berkuasa atas kamu. Nggak bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Bukan karena kamu, tapi karena Dialah sendiri yang berjaga-jaga atas hidup setiap kita. Amin. Ayat selanjutnya ya, ayat 4. Tadi kita udah bahas sedikit ya, shadow. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya garis bawahi di situ, aku tidak takut bahaya. I will no evil. I will fear no evil. Sebab engkau besertaku. Ya, next ya. Sebab engkau besertaku, teman-teman. Kita akan bahas sedikit ya. Ada perubahan bahasa, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat di Mazmur 23 ayat 1, 2, 3 ayat atasnya, ini kan ayat 4. Ya. Daud itu ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku, lalu apa? Ia membaringkan aku, ia menuntun aku. Tetapi di ayat 4 ini ada perubahan bahasa. Dari dia menjadi apa? Engkau. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau. Ada perubahan bahasa, teman-teman. Daud bukan lagi berbicara tentang sang gembala. Tetapi Daud berbicara kepada sang gembala. Next ya. Ini digenapi di dalam Yesus. Dia yang transenden, dia yang gak bisa dijangkau, dia yang besar, jadi imanen. Inilah Tuhan kita. Dia yang supernatural, gak bisa dilihat, jadi personal. Jadi Yesus. Dia yang di ultimate, jadi intimate, jadi dekat.
Ini luar biasa teman-teman. Seringkali kita ini hanya tahu tentang Tuhan. Seringkali kita ini hanya tahu tentang kekristenan. Oh, Yesus mati buat aku. Oh, that's good teman-teman. Kita tahu tentang Tuhan. Tapi mirisnya kita tidak pernah berbicara sama Tuhan. Kita tidak pernah doa. Kita cuma tahu Tuhan, tapi kita nggak pernah berbicara sama Dia. Kita pelayanan, tapi kita nggak punya waktu saat teduh sama Tuhan. Sesungguhnya siapa yang kita layani? Hari ini sadari bahwa Tuhanmu itu bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang personal. Bahkan saat dalam lembah kekelaman, saat kamu di kondisi yang terpuruk, Dia ada, Dia benar-benar hadir dan menjaga setiap kita. Teman-teman, kenapa sih kok kita ini perlu bergantung sama Tuhan? Kita perlu dekat sama Tuhan. Ya. Next ya, waktu itu kita udah pernah bahas, kita ini domba. Ya. Teman-teman ingat ciri-ciri domba? Domba itu makhluk yang lamban. Domba itu makhluk yang bodoh, teman-teman. Isa pergi nggak bisa balik, mudah tersesat. Bukankah itu adalah kita? Berapa banyak dari kita dulu kita nggak gereja-gerejaan. Kita tersesat di luar sana. Domba itu makhluk yang lamban. Ya. Domba itu makhluk yang lemah. Itu adalah kita, teman-teman. Ya. Itu adalah kita. Dan tahu nggak sih teman-teman, keberanian seekor domba itu bukan untuk melawan musuhnya, bukan untuk melawan serigala. Ya. Karena apa? Domba musuh sama anaknya singa, masih menang anaknya singa. Mau nanduk ya tanduknya kecil, mau nyakar juga nggak bisa, karena dia makhluk yang lemah. Dan kita itu adalah domba. Kita ini lemah. Keberanian yang perlu kita miliki itu bukan untuk melawan musuh, bukan untuk mengendalikan masalah kita. Tetapi keberanian yang perlu kita miliki adalah mempercayai gembala. Ketika ancaman itu semakin dekat, ketika tekanan itu semakin mendekat, ketika kayak udah gak ada jalan keluar, ketika kita ketakutan, beranikah kita ini semakin menaruh percaya kita kepada gembala kita? Tuhan, aku berserah sama Engkau. Itu perlu keberanian. Jadi stop kendalikan kehidupanmu dengan kekuatanmu sendiri. Kita ini domba, kita ini terbatas. Ingat ya firman Tuhan waktu lalu, kita ini terbatas. Kita ini makhluk yang lemah. Kita butuh gembala. Domba itu makhluk yang sangat bergantung sama gembalanya. Do you trust God as your shepherd? Hari ini stop mengandalkan semuanya sendiri. Hari ini ayo bergantung sama Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Serahkan masa depanmu sama Tuhan. Sandarkan pada Tuhan. Ya. Next ya, di kata-kata berikutnya dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dan di kalimat terakhir kita mau selesai, dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman mungkin waktu teman-teman baca Mazmur ini kita nggak tahu apa sih maksudnya gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, saya kasih gambarnya teman-teman next ya. Ini adalah gambar gada dan tongkat. Gada ini yang di sebelah kiri kalau dari arah teman-teman. Jadi bawahnya itu runcing, atasnya agak belendung. Nah, gada itu digunakan oleh seorang gembala untuk menghalau musuh. Kalau misalnya dombanya itu diserang sama pemangsa, sama serigala. Teman-teman dengarkan, Tuhan sebagai gembala kita, itu melindungi setiap kita dari serangan dari luar, dari ancaman dari luar. Entah itu adalah predator, entah itu adalah pencuri, perampok. Mungkin ini nggak relate ya sama kita, dan konteksnya domba sama gembala.
Ya, mungkin ini nggak relate. Ngapain Tuhan berjaga-jaga atas aku dari perampok, dari pencuri, dari pemangsa? Teman-teman dengarkan. Mungkin akhir-akhir ini HP kita nggak dicuri, uang kita nggak dicuri, harta kita nggak dicuri. Tapi mungkin akhir-akhir ini hati kita dicuri damai sejahteranya oleh masalah. Mungkin akhir-akhir ini hati kita dicuri ketenangannya karena tantangan yang kita hadapi. Mungkin akhir-akhir ini hidup kita, identitas kita dicuri oleh iblis. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak datang sama Tuhan, kamu tidak layak melayani. Tuhan lu nggak cinta sama kamu, ini loh masalahmu banyak, Tuhan tuh jauh sama kamu. Mungkin hari ini identitas kita dicuri sama iblis. Tapi firman Tuhan berkata, gadamu, Tuhan menjaga kita dan menjamin kehidupan kita, menjaga iman kita, bahwa hal apapun dalam dunia ini tidak akan bisa menghancurkan dan membinasakan setiap kita. Dan tongkat, teman-teman, tongkat ini berarti di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Tongkat ini bukan cuma kayu panjang, tetapi pada waktu itu konteksnya yang digunakan oleh seorang gembala itu ada lengkungannya di atasnya. Ya. Apa fungsinya tongkat ini? Teman-teman bisa catat, itu untuk mengarahkan domba. Jika domba itu tersesat, karena domba itu gampang tersesat. Ya. Jadi biasanya dibawa sama gembala gini, kalau misalnya ada satu domba yang mulai menjauhi kawanan domba yang lainnya, seorang gembala itu harus menjulurkan tongkatnya ke lehernya domba ini, supaya balik ke kawanan domba yang lainnya. Itu fungsinya tongkat, teman-teman. Jadi gini, terkadang gembala itu harus naruh tongkatnya di lehernya domba. Sehingga waktu, teman-teman, nggak hanya domba sih, kita, kalau ada tongkat kayak gini ditaruh di leher kita, apa yang terjadi? Nggak nyaman bukan? Risih bukan? Mungkin juga kesakitan. Teman-teman, apa maksudnya ini, teman-teman? Terkadang Tuhan itu mengizinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya Tuhan memastikan bahwa kita tetap dekat sama Dia, supaya kita bisa bergantung sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada area-area dalam hidupmu yang membuat kamu tidak nyaman dalam hidupmu. Tapi Tuhan izinkan itu, supaya memastikan bahwa kamu tetap ada di dekatnya. Teman-teman, nggak ada jaminan buat kita kalau kita punya uang banyak, ya hidup kita baik-baik saja. Nggak ada jaminan kalau kita akan tetap dekat sama Tuhan. Mungkin kita akan mencintai apa yang kita miliki, betul? Tapi karena itu semua nggak kita terima, ya, itu membuat kita jadi bergantung sama Tuhan. Seringkali kita datang sama Tuhan bukan waktu keadaan baik-baik aja kok. Seringkali kita nyebut Yesus, ya kayak naik roller coaster. Teman-teman kalau naik wahana di BNS, ya teman-teman ketakutan, teman-teman sebut apa? Yesus. Seringkali dalam masalah, waktu dalam masalah kita baru sebut Tuhan. Kita baru, Tuhan aku gak bisa. Sometimes ada sesuatu yang menyakitkan, yang perlu kita terima, supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Ini adalah bentuk cintanya kepada setiap kita. Nangkep sampai sini teman-teman? Teman-teman, tongkat itu bukan, ini menarik ya, tongkat itu bukan hanya untuk mengarahkan domba yang mulai tersesat, ya sehingga domba itu ngerasa kesakitan, agar kembali ke kawanan domba yang lainnya, supaya domba ini dekat sama gembalanya. Tetapi tongkat itu juga digunakan buat gembala untuk apa teman-teman? Untuk menghitung jumlah dombanya satu persatu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tongkat itu digunakan seperti itu oleh seorang gembala. Artinya apa? Dia itu kenal, hafal satu persatu domba-dombanya. Oh, yang duduk di sana
itu namanya Daniel. Oh, yang duduk di sini itu namanya Tiffany. Oh, yang duduk di sana itu namanya Vio. Tahu gak sih? Tuhan kita itu personal. Dia kenal satu persatu siapa kita. Wow, ini luar biasa teman-teman. Bukankah ini menghibur kita? Sehingga ini poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah there is always comfort in the valley. Ya. Selalu ada penghiburan di tengah-tengah masalah, tekanan, ketakutan yang kita hadapi. Makanya Rasul Paulus waktu dia ngalamin duri dalam daging, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa cabut duri ini dalam dagingku. Tetapi Tuhan jawab apa di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ya next, dikatakan di situ dikatakan begini teman-teman. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Rasul Paulus minta supaya masalahnya ini dicabut dari hidupnya. Tapi Tuhan jawab gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus bilang seperti ini, sebab itu tetap lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu menjadi penghiburan kita teman-teman. Ya. Dan saya akan tutup dengan kalimat terakhir ya teman-teman, next ya. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 yang sudah kita bahas satu ayat ini, ya, kita kembali lagi di kalimat pertama, teman-teman. Dikatakan apa di situ? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam bahasa aslinya dikatakan even though I walk through the valley. Ada kata-kata I walk through, berjalan melewati artinya. Bukan sekadar berjalan, tetapi berjalan melewati. Sehingga sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman. Teman-teman di sini menunjukkan bahwa Daud itu berjalan melewati. Dia bukan tinggal, tetapi dia melewati lembah kekelaman. Ini ada kebenaran bahwa pada akhirnya semua masalah yang teman-teman hadapi dalam keluargamu, kesulitan yang kamu hadapi, penderitaan yang kamu alami dalam keluargamu, hal yang menyakitkan yang kamu alami, itu akan sirna. Itu akan selesai. Itu akan berlalu, teman-teman. Jadi enggak selamanya kita akan tinggal dalam masalah itu terus-menerus. Suatu saat kita akan melewati. Itu semua akan selesai. Ya mungkin hari ini ekonomi susah ya, orang tua kita, keluarga kita. Ya mungkin mulai ngomong sama kita, ya hari ini uang sakunya segini ya. Oh sekolahnya nggak bisa sekolah di sana dulu ya, harus sekolah di sini dulu ya. Bayar SPP-nya nanti bulan depan lagi ya. Saya mau katakan, itu semua akan sirna teman-teman. Nggak selamanya kita tinggal di sana. Karena gembala yang baik itu tidak akan membiarkan dombanya tinggal di dalam lembah kekelaman. Tetapi gembala yang baik itu akan memimpin dombanya keluar dari lembah itu, teman-teman. Jadi masalahmu itu enggak selamanya. Kita akan semua akan melewati. Ya. Dan hal ini digenapi melalui salib, teman-teman. Kenapa ada lembah? Kenapa dunia ini banyak masalah? Teman-teman ingat tadi, kenapa kok kita ini banyak masalah? Ini adalah konsekuensi dosa, teman-teman. Siapa yang berdosa? Kita, umat manusia, keturunan Adam dan Hawa. Kita yang berdosa. Jadi sudah sewajarnya kita ini ngalamin masalah. Sudah sewajarnya kita ini menderita. Bahkan sudah sewajarnya kita ini binasa, kita ini hancur, kita ini mati. Tetapi di atas salib, Yesus menanggung semua konsekuensi dosa kita. Teman-teman di Taman Getsemani, apa yang terjadi ketika dia ngomong sama murid-muridnya, hei kamu 3 muridku berjaga-jaga ya buat aku lagi ketakutan, aku mau doa dulu sama Bapakku. Yesus berdoa, ya Bapa sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Bahkan ketakutannya dia nggak hanya nangis, tapi peluhnya menjadi darah. Itu adalah tingkat kesetresan yang paling tinggi. Tingkat ketakutan yang paling tinggi. Itu dialami sama Yesus. Tetapi Yesus tidak
takut. Dia bilang, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Di jalan Via Dolorosa, dia ditinggalkan sama murid-muridnya. Dia ketakutan, dia menderita, bahkan dia dipermalukan, ditelanjangi teman-teman, dilecehkan. Karena sifat dosa itu memalukan. Siapa di sini yang habis berdosa tidak malu? Yang ketahuan contek pasti malu, itu sifat dosa. Dosa itu memalukan. Dan itu Yesus alami. Yesus ditelanjangi. Tapi dia taat. Dia menjalani hukuman itu sampai puncaknya. Dia berkata apa teman-teman? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman tahu gak sih? Yang Yesus alami adalah penderitaan yang paling mengerikan teman-teman. Kenapa kok dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tahu gak sih teman-teman? Kematian itu bukan hanya berbicara kematian jasmani. Tetapi kematian itu berbicara tentang bahwa kita ini terpisah dengan Allah. Sang sumber kehidupan. Sang sumber berkat. Dan ini menyakitkan. Dan Yesus harus alami itu, teman-teman, buat kita. Supaya di dalam Dia kita didamaikan. Supaya Yesus memastikan supaya kita tidak mengalami penderitaan, ketakutan terburuk. Cukup hanya Dia yang mengalami. Sehingga yang kita alami cuma bayangan. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Yesus tanggung semua itu. Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apakah ada jawaban? Tidak ada jawaban. Sunyi. Dia mengalami lembah kekelaman yang sesungguhnya. Supaya apa teman-teman? Supaya saat kita dalam lembah kekelaman, supaya saat kita lagi dalam masalah ketakutan, dalam ancaman, dalam tantangan, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan kita bisa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan setiap kita. Dan dia berkata apa? Sudah selesai. Ya, kalimat terakhirnya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Masalah terbesar manusia. Sudah selesai. Apa masalah terbesar manusia? Dosa. Apa yang sudah selesai? Hal terburuk terbesar manusia, yaitu kematian, sudah selesai. Teman-teman, sehingga lembah kekelaman yang kamu alami saat ini, masalah yang kamu alami saat ini tidak lagi berkuasa atasmu. Itu hanyalah bayangan yang bisa datang kapanpun. Namun di dalam lembah itu, kini kita bisa memiliki pengharapan bahwa kita tidak akan terus tinggal di sini. Tapi Tuhan akan dan pasti menuntun kita keluar dari lembah ini. Hal terburuk sudah Dia alami. Supaya hal terburuk itu tidak menimpa setiap kita. Sehingga apa yang kita alami itu cuma bayangan. Tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. WL Singer. Hari ini ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, it is normal when life is in the valley. Ya, jadi kalau teman-teman lagi dalam masalah itu normal. Ubah paradigma kita, ubah pikiran kita. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena kita kurang, ya. Tapi karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, teman-teman, there is no power in the valley. Masalahmu itu tidak berkuasa atas hidupmu, nggak bisa membinasakan kamu, nggak bisa menghancurkan kamu. Dan yang ketiga, there is always comfort in the valley. Selalu ada penghiburan kepada kita karena Tuhan menjaga kita. Amin, teman-teman. So hari ini sama-sama ubah ya. Teman-teman mungkin di dalam keluarga ada masalah, teman-teman bisa sampaikan, bisa menguatkan papa mama kalian. Ya, Mama, aku tadi dapat berkat firman Tuhan. Ya, ternyata masa yang kita alami ini normal. Dan tidak akan bisa menghancurkan kita. Dan ada jaminan bahwa Tuhan itu menjaga keluarga kita, Pak, Ma. Ya, teman jadi berkat buat keluarga ya. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri.